Di tengah hiruk-pikuk kota London, berdiri sebuah gereja megah dengan menara yang menjulang tinggi, menjadi pusat perhatian banyak orang. Setiap minggu, gereja ini dipenuhi jemaat yang datang untuk mendengar khotbah dari seorang pendeta tua bernama Raphael. Ia dikenal karena kefasihannya berbicara, kepiawaiannya dalam berdebat, tetapi juga kesombongannya yang tiada tanding. Baginya, hanya ada satu kebenaran, dan segala yang bertentangan dengan keyakinannya hanyalah kesesatan belaka. Yang paling sering menjadi sasaran ejekannya adalah Islam dan Al-Quran. Di depan jemaatnya, ia berulang kali mencemooh ajaran Nabi Muhammad, menertawakan ayat-ayat yang ia anggap tidak masuk akal, dan menyebut umat muslim sebagai orang-orang yang tersesat dalam kegelapan. Kalian tahu, katanya suatu hari dalam sebuah khotbah, Islam hanyalah agama buatan manusia. Muhammad hanyalah seorang penggembala yang mengarang kitabnya sendiri. Tidak ada yang perlu ditakuti dari ajaran yang penuh dengan kesalahan. Jemaat tertawa, setuju dengan pernyataan pemimpin mereka. Wajah Raphael tampak puas. Ia telah meyakinkan mereka bahwa Islam tidak memiliki kebenaran. Namun, semakin sering ia mencemooh Islam, semakin besar keinginannya untuk membuktikan bahwa ia benar. Maka, muncullah ide di kepalanya, sebuah debat terbuka di dalam gereja. Ia ingin menantang siapapun yang berani membela Islam di hadapan jemaatnya, agar mereka bisa melihat sendiri betapa lemahnya agama itu. Dengan penuh keyakinan, ia mengumumkan debat itu di hadapan semua orang. Aku menantang siapapun yang ingin membela Islam. Suaranya bergema di seluruh aula gereja. Datanglah ke gereja ini minggu depan, dan aku akan membuktikan bahwa Islam hanyalah kebohongan besar. Pengumuman itu menyebar dengan cepat. Banyak yang penasaran, siapa yang akan menghadapi pendeta besar ini? Apakah seorang cendekiawan muslim akan datang? Ataukah seorang imam yang fasih dalam berdebat? Seluruh jemaat menanti hari itu dengan antusias, yakin bahwa Raphael akan menghancurkan lawannya dengan argumen-argumen yang tajam. Bagi mereka, ini bukan sekadar debat, melainkan pertunjukan yang akan memperkuat keyakinan mereka. Hari yang dinanti pun tiba. Gereja dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan perdebatan itu. Wajah-wajah penuh antusias memenuhi setiap sudut bangunan megah itu. Pendeta Raphael berdiri di depan mimbar, senyum penuh keyakinan menghiasi wajahnya. Jemaat berbisik-bisik, menebak-nebak siapa yang akan datang untuk menghadapi pendeta mereka. Beberapa bahkan sudah membayangkan bagaimana Raphael akan membungkam lawannya dengan dalil-dalil yang kuat. Namun, ketika pintu gereja terbuka, semua orang terdiam. Yang melangkah masuk bukan seorang imam besar, bukan pula seorang cendekiawan muslim, melainkan seorang anak kecil, tak lebih dari 5 tahun, dengan wajah polos dan tangan kecil yang menggenggam sebuah Al-Quran. Tawa meledak di seluruh ruangan. Ini pasti lelucon. Seseorang berseru, seorang bocah ingin berdebat dengan pendeta Raphael. Yang lain menambahkan, jemaat tertawa lebih keras, menertawakan keberanian anak itu. Pendeta Raphael pun tersenyum sinis, merasa bahwa ini akan menjadi kemenangan paling mudah dalam hidupnya. Anak kecil itu tidak terlihat gentar sedikit pun. Ia melangkah maju dengan tenang, matanya menatap lurus ke arah pendeta Raphael. "Namaku Amir," katanya dengan suara lembut, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Aku datang bukan untuk berdebat. Aku hanya ingin menjawab pertanyaan tentang Al-Quran." Seisi gereja kembali tertawa, menganggap ucapan bocah itu sebagai sesuatu yang lucu. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Amir yang membuat Raphael merasa tidak nyaman. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada ketenangan dalam diri anak itu yang terasa berbeda. Debat yang awalnya ia rancang untuk mempermalukan Islam, kini memiliki atmosfer yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Dan tanpa ada yang menyadari, hari itu bukan hanya akan menjadi hari di mana Raphael menunjukkan kebesarannya, tapi justru hari di mana ia akan menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Pendeta Raphael melangkah mendekat, menatap Amir dengan senyum penuh ejekan. "Jadi, bocah kecil," katanya,
Suaranya terdengar tenang namun penuh kesombongan. Kau datang untuk menjawab pertanyaanku. Seorang anak berusia 5 tahun berpikir bisa mengajarkan sesuatu kepadaku. Jemaat kembali tertawa, beberapa bahkan berbisik bahwa ini hanya akan menjadi pertunjukan singkat sebelum Amir menangis dan melarikan diri. Namun, bocah itu tetap berdiri tegak, matanya bersinar dengan ketenangan yang tak biasa untuk anak seusianya. Rafael menghela napas, lalu mulai mengajukan pertanyaan pertamanya. Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Tuhan menurunkan Al-Quran hanya dalam bahasa Arab? Bukankah seharusnya kitab suci bisa langsung dimengerti oleh semua orang di dunia? Amir tersenyum kecil. Pendeta Rafael, katanya dengan suara lembut namun tegas, bukankah Injil dan Taurat juga diturunkan dalam bahasa tertentu? Taurat dalam bahasa Ibrani, dan Injil dalam bahasa Aram dan Yunani. Apakah itu berarti hanya orang yang berbicara bahasa tersebut yang bisa memahami ajaran Tuhan? Pendeta Rafael terdiam sejenak, tidak menyangka jawaban seperti itu akan keluar dari mulut seorang anak kecil. Jemaat gereja yang tadinya tertawa mulai memperhatikan dengan lebih serius. Amir melanjutkan, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, dan masyarakatnya saat itu berbahasa Arab. Tapi, apakah itu berarti orang lain tidak bisa memahaminya? Tidak, karena Al-Quran diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa di dunia, sehingga siapapun bisa membacanya dan mempelajari maknanya. Bukankah Injil juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Rafael terbatuk kecil, berusaha menutupi ketidaknyamanannya. Baiklah, katanya cepat. Tapi, jika Islam adalah agama yang penuh dengan kebenaran, mengapa banyak Muslim yang miskin dan tertindas? Jika Tuhan bersama mereka, bukankah seharusnya mereka hidup dalam kemakmuran? Amir menatap Rafael dengan pandangan yang tajam. Pendeta, katanya, apakah Yesus hidup dalam kemewahan? Bukankah ia berjalan tanpa memiliki rumah, tidak memiliki harta, dan sering difitnah oleh kaumnya sendiri? Apakah itu berarti ajarannya salah? Rafael terdiam. Jemaat mulai berbisik di antara mereka, menyadari bahwa pertanyaan pendeta mereka telah dijawab dengan logika yang tak terbantahkan. Kesulitan bukanlah tanda bahwa seseorang dalam kesalahan, lanjut Amir. Bahkan dalam Injil dikatakan bahwa para nabi dan orang-orang saleh seringkali menghadapi penderitaan dan ujian. Allah menguji hambanya untuk melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mencari dunia. Wajah Rafael mulai memerah, merasa dirinya semakin terdesak oleh jawaban anak kecil ini. Ia harus mencari celah untuk menyerang balik. Kalau begitu, jelaskan padaku satu hal, serunya. Suaranya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Mengapa Islam mengizinkan poligami? Apakah itu bukan bentuk ketidakadilan terhadap wanita? Amir mengangguk, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Ia membuka Al-Quran kecil yang dibawanya dan membaca dengan suara jernih, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, jika kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ia menutup Al-Qurannya dan berkata, Islam memang membolehkan poligami, tapi dengan syarat yang sangat ketat, keadilan. Jika seorang suami tidak bisa berlaku adil, maka ia hanya boleh menikahi satu orang. Dan apakah dalam kitabmu tidak ada nabi yang berpoligami? Rafael mengatupkan rahangnya. Ia tahu bahwa banyak nabi dalam Injil yang memiliki lebih dari satu istri, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Daud. Jemaat gereja mulai bertukar pandangan, sebagian mulai mengangguk-angguk memahami logika Amir. Debat yang awalnya dianggap akan menjadi pertunjukan lucu kini berubah menjadi perbincangan serius. Rafael merasa semakin terpojok, tetapi ia menolak untuk menyerah. Baiklah, aku akan bertanya hal lain, katanya dengan suara yang kini terdengar lebih gugup. Jika Islam adalah agama damai, mengapa ada konsep jihad? Mengapa Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk berperang?
Amir tersenyum lagi, kali ini dengan lebih lembut. "Pendeta, apa arti jihad menurutmu?" "Jihad berarti perang melawan orang-orang yang tidak seiman," jawab Rafael cepat. Amir menggeleng. "Jihad berarti bersungguh-sungguh dalam segala hal yang baik. Jihad terbesar bukanlah perang, melainkan melawan hawa nafsu sendiri. Bahkan dalam peperangan, Islam memiliki aturan yang ketat, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan tidak boleh merusak tanaman dan tempat ibadah. Apakah dalam sejarah agamamu tidak ada peperangan?" Rafael kembali terdiam. Ia tahu sejarahnya sendiri, bagaimana banyak peperangan terjadi dalam kitabnya. Jemaat yang sebelumnya yakin bahwa Rafael akan menang kini mulai mempertanyakan banyak hal dalam hati mereka. Debat semakin memanas, tetapi Amir tetap tenang. Ia tidak tergesa-gesa, tidak terprovokasi, dan setiap kata-katanya seolah memiliki bobot yang sulit dibantah. Rafael, yang sejak awal merasa di atas angin, kini mulai merasa tanah di bawah kakinya berguncang. Ia tidak menyangka bahwa lawan yang ia anggap remeh akan memberikan perlawanan sehebat ini. Jemaat yang tadinya menertawakan Amir kini tak lagi tertawa. Mereka menatap bocah kecil itu dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi sekadar anak polos, tetapi seseorang yang membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Di dalam hati Rafael, ada sesuatu yang mulai bergolak. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, membuatnya merasa ragu akan keyakinannya sendiri. Pendeta Rafael merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jemaat yang sebelumnya tertawa kini terdiam, menunggu pertanyaan selanjutnya dengan penuh perhatian. Tatapan mereka bukan lagi tatapan yang mengejek Amir, melainkan penuh rasa penasaran dan ketidakpastian. Rafael tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan keadaan. Dengan suara lebih lantang, ia berkata, "Kalau begitu, bocah kecil, jawab pertanyaan ini. Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Al-Quran penuh dengan hukum dan aturan? Tuhan seharusnya hanya mengajarkan cinta, bukan membatasi kehidupan manusia dengan begitu banyak peraturan." Amir menatap Rafael dengan penuh ketenangan, lalu menjawab, "Pendeta Rafael, apakah di negaramu tidak ada hukum?" Rafael mengerutkan kening, tidak menyangka mendapat pertanyaan balik. "Tentu saja ada," jawabnya cepat. Amir tersenyum. "Apakah pemerintah membuat hukum karena mereka tidak mencintai rakyatnya?" "Tentu tidak," jawab Rafael, kini mulai menyadari kemana arah pembicaraan ini. "Lalu, mengapa mereka membuat hukum?" tanya Amir lagi. Aula gereja sunyi. Semua mata tertuju pada pendeta yang mulai terlihat gelisah. Dengan suara sedikit ragu, Rafael menjawab, "Untuk menjaga ketertiban, melindungi rakyat, dan memastikan keadilan." Amir mengangguk. Begitulah juga dengan Allah. Jika manusia dibiarkan hidup tanpa aturan, dunia akan penuh dengan kehancuran dan ketidakadilan. Hukum dalam Al-Quran bukan untuk membatasi manusia, melainkan untuk menjaga mereka dari keburukan dan ketidakadilan. Seperti halnya hukum negara yang dibuat untuk melindungi masyarakatnya, hukum Allah adalah bentuk cintanya kepada manusia agar mereka hidup dengan baik. Jemaat gereja mulai berbisik. Beberapa dari mereka mengangguk-angguk, menyadari bahwa jawaban Amir masuk akal. Rafael mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Ia merasa semakin terdesak, tetapi menolak untuk mengaku kalah. Ia mencoba tersenyum, meskipun dalam hatinya mulai muncul keraguan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Baiklah, Amir," katanya, suaranya sedikit lebih lembut dari sebelumnya. "Aku akan bertanya satu hal terakhir. Jika Al-Quran benar-benar dari Tuhan, mengapa ada banyak ayat yang tidak bisa dijelaskan secara logis? Misalnya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang buta huruf bisa berbicara tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran?" Amir menatap Rafael dengan tatapan yang begitu dalam, seolah melihat langsung ke dalam hatinya. Lalu, dengan suara lembut, ia berkata, "Pendeta Rafael, justru karena itulah Al-Quran adalah wahyu dari Allah.
Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf bisa menjelaskan tentang perkembangan embrio di dalam rahim, sesuatu yang baru bisa diketahui manusia dengan teknologi modern? Pendeta Rafael tersentak. Ia tidak menyangka Amir akan menyinggung hal ini. Amir melanjutkan, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani itu sesuatu yang melekat segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Amir berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati semua yang hadir. Lalu ia melanjutkan, ayat ini menjelaskan tahapan perkembangan janin dengan begitu detail, sesuatu yang tidak mungkin diketahui manusia pada zaman itu. Bahkan, ilmuwan modern pun baru memahami hal ini beberapa abad yang lalu, setelah ditemukannya teknologi mikroskop dan penelitian embriologi. Pendeta Rafael merasa tenggorokannya mengering. Jemaat mulai berbisik lebih keras, beberapa di antara mereka tampak berpikir keras. Rafael ingin membantah, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah dalam perdebatan. Amir menatapnya dengan penuh ketenangan. "Pendeta Rafael," katanya, "bukankah lebih baik jika kita tidak mengandalkan ego, tetapi mencari kebenaran dengan hati yang jujur?" Kata-kata Amir menghantam hati Rafael seperti gelombang besar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan terhadap keyakinannya sendiri. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya sebagai pemegang kebenaran, tetapi hari ini, seorang bocah 5 tahun telah mengguncang keyakinannya hanya dengan kata-kata yang sederhana. Jemaat gereja yang tadinya datang untuk menonton kemenangan Rafael kini justru menyaksikan pendeta mereka dalam kebingungan. Hati mereka pun mulai goyah. Jika seorang anak sekecil Amir bisa menjawab semua pertanyaan dengan begitu logis dan tenang, mungkinkah Islam benar-benar menyimpan kebenaran yang selama ini mereka abaikan? Aula gereja terasa begitu sunyi. Rafael menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai runtuh, kesombongan yang selama ini ia banggakan. Tetapi, ia masih belum siap untuk mengakuinya. Ia masih berusaha melawan perasaan yang mulai membanjiri hatinya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari kebenaran lebih lama lagi. Pendeta Rafael berdiri kaku di tempatnya. Jemaat yang sejak tadi menunggu jawaban darinya kini hanya menatap dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Seorang bocah berusia 5 tahun telah membalikkan keadaan, dan Rafael tahu bahwa dirinya sedang berada di ambang kekalahan. Tangannya gemetar, pikirannya berputar mencari jalan keluar. Ia harus mengatakan sesuatu, harus mencari celah untuk menyerang balik. Tetapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa seperti sedang berusaha menipu dirinya sendiri. Semua yang dikatakan Amir begitu logis, begitu jelas, begitu sulit untuk dibantah. "Pendeta Rafael," suara Amir kembali terdengar, tenang namun tajam, "aku ingin bertanya sesuatu." Rafael menelan ludah. Selama ini, ia adalah orang yang bertanya dan orang lain yang harus menjawab. Namun sekarang, seorang bocah kecil berbalik mengajukan pertanyaan padanya. "Jika engkau berkata bahwa Al-Quran bukan wahyu Tuhan, maka bagaimana mungkin seorang yang buta huruf, Nabi Muhammad, bisa menjelaskan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan zaman sekarang?" Pertanyaan itu menghantam Rafael seperti petir. Seluruh jemaat gereja kini mengalihkan pandangan kepadanya, menunggu jawabannya. Rafael membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia ingin membantah, tetapi akalnya sendiri tidak bisa menemukan celah. Amir tetap menatapnya dengan polos, tidak dengan niat merendahkan atau menyudutkan,
tetapi dengan ketulusan yang murni. Bocah itu tidak berbicara dengan kebencian, tidak dengan arogansi, melainkan dengan keinginan tulus untuk mencari kebenaran. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa menjelaskan ilmu embriologi dengan begitu rinci? Lanjut Amir, bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan siklus hujan, pergerakan bintang, bahkan fenomena lautan yang baru dipahami manusia dengan teknologi modern? Rafael menarik napas dalam-dalam, berharap dapat menemukan kata-kata yang tepat. Tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Ia bisa merasakan tatapan jemaat kepadanya semakin tajam, bukan lagi sebagai pengikut yang mempercayainya sepenuhnya, tetapi sebagai orang-orang yang mulai meragukan ucapannya. Tiba-tiba, seorang pria dari jemaat berbicara. Suaranya terdengar ragu-ragu, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Pendeta Rafael, apakah engkau bisa menjawabnya?" Pertanyaan itu semakin menekan dadanya. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar. Ia, yang selama ini selalu merasa berada di puncak kejayaan, kini berdiri di tepi jurang kekalahan. Suara Rafael terdengar parau, hampir tidak terdengar. Jemaat semakin mendekat, menunggu dengan napas tertahan. Amir tetap berdiri tenang. Ia tidak menyeringai penuh kemenangan, tidak menunjukkan ekspresi sombong. Ia hanya menunggu dengan sabar, seperti seorang anak kecil yang ingin mendapatkan jawaban dari orang dewasa. Namun, tidak ada jawaban. Seisi gereja kini diselimuti kesunyian yang menyesakkan. Rafael merasa tenggorokannya mengering, matanya panas, dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perdebatan ini. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, air mata jatuh dari matanya. Ia mengangkat tangannya, menutup wajahnya, berusaha menahan gejolak di dalam hatinya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Jemaat menyaksikan pendeta mereka, pria yang selama ini mereka kagumi, kini berdiri dalam keadaan kalah, bukan karena argumen yang lebih kuat, tetapi karena ia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menolak kebenaran terlalu lama. Aku tidak bisa menjawabnya." Suara Rafael pecah, tubuhnya sedikit bergetar. Jemaat terkejut. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rafael menggelengkan kepalanya perlahan, air mata masih mengalir di pipinya. "Aku telah salah," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku telah menghabiskan hidupku menolak sesuatu yang sebenarnya sudah jelas di hadapanku." Amir tersenyum kecil, tetapi bukan dengan rasa kemenangan, melainkan dengan kebahagiaan karena seseorang akhirnya menemukan kebenaran. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya membiarkan Rafael meresapi apa yang baru saja terjadi. Beberapa jemaat mulai menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Amir. Mereka datang untuk menyaksikan Islam dipermalukan, tetapi mereka justru menyaksikan pemimpin mereka sendiri menyerah pada kebenaran. Dalam keheningan itu, Amir melangkah maju, lalu menutup perdebatan dengan doa. Ia berdoa agar Allah membimbing siapapun yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Suaranya begitu lembut, begitu murni, sehingga banyak orang yang meneteskan air mata tanpa mereka sadari. Setelah selesai berdoa, Amir menatap Rafael untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar dari gereja dengan tenang. Hari itu, seorang bocah kecil telah mengubah hati banyak orang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ilmu, ketenangan, dan kebenaran. Dan di dalam gereja yang megah itu, seorang pendeta tua berdiri dalam diam, menangis, menyadari bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang selama ini ia tolak, cahaya kebenaran yang tak bisa dibantah lagi. Ketika Amir meninggalkan gereja, suasana di dalamnya berubah menjadi hening seperti kuburan. Jemaat yang tadinya penuh percaya diri, yang datang untuk melihat pemimpin mereka mempermalukan Islam, kini terdiam, terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Di depan altar, pendeta Rafael masih berdiri dengan kepala tertunduk, tangannya menggenggam erat pinggiran mimbar. Air mata terus mengalir dari wajahnya yang tua dan lelah. Ia merasa seperti beban bertahun-tahun yang berat menghantam dirinya dalam satu saat.
Selama ini ia selalu yakin bahwa dirinya berada di jalan yang benar, bahwa keyakinannya adalah satu-satunya kebenaran. Namun hari ini, seorang anak kecil telah membalikkan semua yang ia percayai. Setiap kata Amir, setiap jawaban yang diberikan, kini bergema di kepalanya, meruntuhkan tembok keyakinan yang selama ini ia bangun. Rafael mengangkat kepalanya perlahan, matanya menatap jemaat yang duduk membisu di bangku-bangku kayu. Ia melihat wajah-wajah penuh kebingungan, sebagian bahkan terlihat bingung dan gelisah. Jemaat yang biasanya menyemangatinya kini tampak ragu, seolah tidak tahu lagi harus mempercayai apa. Rafael mencoba berbicara, tetapi suaranya pecah, terhenti di tengah-tengah. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Saya telah gagal, katanya akhirnya, dengan suara gemetar. Saya telah menghabiskan hidup saya untuk menyerang sesuatu yang tidak saya pahami. Hari ini, saya telah melihat sesuatu yang selama ini saya tolak, kebenaran yang tidak bisa saya bantah. Jemaat terkejut mendengar kata-kata itu. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan oleh pendeta mereka. Amir, Rafael melanjutkan, suaranya kini lebih stabil. Anak kecil itu, dia membawa sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ketulusan, kebenaran, dan kebijaksanaan yang bahkan tidak bisa saya bantah. Saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, karena saya tahu dalam hati saya bahwa dia benar. Salah satu jemaat berdiri, seorang pria tua dengan rambut beruban. Pendeta Rafael, katanya, suaranya penuh rasa hormat, apakah ini berarti engkau menerima Islam? Pertanyaan itu menggema di seluruh aula gereja, membuat setiap orang menahan napas. Rafael menatap pria tua itu, lalu menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya, ia merasakan campuran emosi, takut, malu, tetapi juga rasa lega yang aneh. Saya tidak tahu, jawab Rafael akhirnya, dengan jujur. Tapi saya tahu satu hal, saya telah salah menilai Islam. Saya telah salah menilai Al-Quran. Saya telah salah menilai Nabi Muhammad. Hari ini, saya telah belajar bahwa kebenaran tidak datang dari kesombongan, tetapi dari kerendahan hati. Kata-kata Rafael mengguncang seluruh jemaat. Beberapa dari mereka mulai menangis, menyadari bahwa keyakinan mereka selama ini mungkin perlu dipertanyakan. Yang lain tetap duduk diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Di luar gereja, Amir berjalan di bawah sinar matahari yang lembut. Ia tidak tahu bahwa di dalam, seorang pendeta tua sedang bergumul dengan hatinya sendiri, sedang memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tetapi Amir tahu satu hal, ia telah melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan dengan kebenaran, dan selebihnya adalah urusan Allah. Dan di dalam hati pendeta Rafael, cahaya kebenaran mulai menyala, meski perlahan. Hari itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi.